Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat. Kalau aku suruh kamu ke kuburan malam-malam sendirian, berani nggak? Pertanyaan itu sering muncul di tongkrongan. Biasanya dibarengi tawa, rokok, kopi saset, dan sop jantan. Tapi hampir selalu berakhir sama jawaban yang sama. Enggak lah, gila aja. Kalau rame-rame, ya, mungkin. Kalau rame-rame terus disuruh siul di tengah kuburan, biasanya langsung sunyi. Karena entah kenapa, bahkan orang paling berisik sekalipun, kalau sudah soal siulan di kuburan, selalu ada jeda napas sebelum jawab. Seolah tubuh mereka lebih dulu ingat sesuatu, sebelum otak berani menolak. Di Jawa terutama di desa-desa sekitar Boyolali, siulan itu bukan sekadar bunyi iseng. Dia dianggap panggilan, dan kuburan bukan tempat untuk memanggil apapun. Cerita ini bermula sekitar tahun 2003 atau 2004. Saat itu, belum semua orang punya ponsel. Malam masih benar-benar gelap, dan kepercayaan lama masih dipegang erat. Bukan karena bodoh, tapi karena terlalu banyak kejadian yang sulit dijelaskan. Di sebuah kampung kecil di Boyolali, ada satu kepercayaan yang masih dijalankan sampai hari ini. Jika seseorang meninggal pada Jumat Kliwon, jenazahnya harus dijaga minimal 7 hari 7 malam. Bukan karena takut dicuri manusia, tapi karena takut dipakai. Dipakai untuk sesuatu yang tidak pernah disebut terang-terangan, tapi semua orang tahu: pesugihan, persekutuan, dan tumbal. Malam Jumat Kliwon dipercaya sebagai malam ketika batas antara yang hidup dan yang mati jadi lebih tipis. Dan jenazah yang baru dikubur, terutama yang wafat di malam itu, dianggap belum dingin. Masih punya daya, masih bisa diambil. Karena itu, keluarga almarhum biasanya minta bantuan pemuda kampung, Karang Taruna, anak-anak muda yang masih kuat melek malam, masih berani tidur di tanah kuburan, dan, yang terpenting, masih saling menjaga. Di kampung itu, orang yang paling dituakan di kalangan pemuda adalah Basri. Usianya belum tua, tapi sikapnya bikin orang segan. Bukan karena galak, tapi karena dia jarang bercanda soal hal-hal yang dianggap sakral. Kalau Basri bilang jangan, orang biasanya nurut. Malam itu, yang meninggal adalah seorang ibu-ibu, istri dari seorang bapak tua yang hidupnya sederhana. Anak-anaknya merantau. Jadi malam-malam pertama setelah pemakaman, bapak itu sendirian. Dia datang ke rumah Basri, menunduk, dan berkata pelan, "Mas, aku nyuwun tulung. Iki Jumat Kliwon." Basri langsung paham. Dia mengumpulkan orang. Awalnya 10, tapi seperti biasa, yang benar-benar jaga tiap malam cuma 6 orang. Biar rame, tapi nggak terlalu banyak. Biar ada yang ngaji, ada yang tidur, ada yang melek. Mereka bikin tenda kecil di samping makam. Tikar digelar, lampu petromax digantung. Kentungan bambu disandarkan di tiang tenda, bukan buat gaya-gayaan, tapi buat tanda bahaya kalau ada apa-apa. Malam pertama aman, malam kedua sepi, malam ketiga masih normal, sampai seseorang menyebut nama yang seharusnya tidak dipanggil. "Bas," kata Eko, salah satu dari mereka, di malam ketiga. "Kamu nggak ngajak Idang aja? Kasihan tuh bocah nganggur terus." Basri langsung menggeleng. "Ah, males aku. Bocah itu kelakuannya konyol. Nanti malah bikin masalah." Tapi malam keempat, satu orang izin. Tinggal 5. Dan mau tak mau, Idang dipanggil. Sebelum berangkat, Basri menatapnya lama. "Dang," katanya serius, "aku nggak mau kamu macem-macem. Jangan jahil, jangan ngomong aneh-aneh. Ini kuburan." Idang tertawa kecil. Iya, siap, Pak Lurah."
Basri tidak tertawa. Malam keempat dimulai seperti malam-malam sebelumnya. 2 orang yasinan, 2 tidur, 2 duduk jaga. Giliran 2 jam sekali. Ngaji tidak boleh putus. Jam 8 atau 9 malam. Suasana masih biasa. Angin dingin Boyolali menusuk pelan. Pohon besar di dekat makam berderak pelan. Seperti orang tua mengeluh dalam tidur. Basri dan Idang duduk berdampingan. Idang banyak cerita. Tentang almarhumah. Tentang penyakitnya. Tentang hal-hal remeh. Sampai tiba-tiba, tanpa sebab, Idang berkata pelan. "Kamu tahu nggak, Bas? Katanya kalau siul di kuburan, ada yang muncul." Basri menoleh tajam. "Udah aku bilang, jangan ngomong macem-macem." Idang mengangkat tangan, sok menyerah. "Ya udah, cuma ngasih tahu." Jam 11 malam, giliran berganti. 2 orang bangun untuk ngaji. Basri menawarkan beli makan. Dia keluar sendirian. Tinggal 5 orang. 1 tidur, 2 ngaji, 1 ke toilet di ujung kuburan, dan 1 Idang. Idang bengong. Tinggi. Lalu, siulan, pelan, pendek, menggantung di udara seperti benang tipis. Yang tidur langsung terbangun. Ngapain siul?" "Bosen," jawab Idang ringan. 2 yang ngaji menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Mereka pikir ini cuma ulah bocah iseng. Mereka salah. Tak lama kemudian, Idang mendengar langkah kaki. Dari arah toilet, ia menoleh. Temannya pulang. Tapi, tidak sendirian. Di belakang temannya, melayang pelan sesuatu berbalut kain putih. Kakinya tidak menyentuh tanah. "Pocong!" teriak Idang. Temannya menoleh. Tidak ada apa-apa. Idang mundur. Kepalanya tiba-tiba terasa dipukul sesuatu. Benda kecil jatuh ke tanah. Buah mangga. Ia mendongak. Di atas pohon besar, kuntilanak duduk sambil menggendong bayi. Rambutnya panjang. Wajahnya pucat. Bibirnya tersenyum. Idang menjerit. Seseorang datang. "Basri." Ia mendekat, meletakkan tangan di pundak Idang. "Udah, gak apa-apa." Idang merasa tenang. Lalu ia melihat wajah Basri meleleh, memanjang, berubah menjadi genderuwo. Tangan itu mencekik. Idang berteriak sekuat-kuatnya. Dan di saat bersamaan, Basri yang asli datang dari kejauhan, memukul kentongan keras-keras. Tok, tok, tok. Makhluk-makhluk itu menghilang. Idang jatuh pingsan. Malam itu, Idang disuruh pulang. Tidak ada yang berani menahannya. Sejak saat itu, tak ada yang mau duduk dekat pohon besar itu lagi. Dan satu hal yang baru mereka sadari keesokan paginya. Di tanah dekat tenda, ada bekas telapak kaki besar. Bukan manusia. Dan kentungan bambu yang semalam dipukul Basri, retak dari dalam. Tidak ada yang langsung pulang setelah Idang pingsan malam itu. Bukan karena mereka berani, tapi karena tubuh mereka seperti menolak untuk bergerak. Basri berdiri di tengah kuburan sambil menggenggam kentungan bambu yang retak. Nafasnya berat, tangannya gemetar, bukan karena capek lari, tapi karena bunyi kentungan itu tidak berhenti di telinganya, meski sudah lama ia diamkan. Tok, 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 bukan bunyi pukulan, tapi gema, seolah ada sesuatu yang membalas dari dalam tanah. "Angkat Idang," kata Basri akhirnya. Suaranya parau. "Jangan ditinggal di sini." 2 orang mengangkat tubuh Idang yang lemas. Mukanya pucat, bibirnya kebiruan. Saat matanya terbuka sedikit, ia menangis tanpa suara. Tangannya mencengkeram baju siapapun yang dekat. "Bas," gumamnya. Jangan berhentiin kentungannya." Basri menoleh tajam. "Kamu tahu apa?" Idang menggeleng cepat, ketakutan. Mereka nunggu bunyi itu. Kalimat itu menggantung di udara kuburan yang dingin. Malam itu, mereka mengantar Idang sampai ke rumahnya. Tidak ada yang marah, tidak ada yang memaki. Bahkan Basri tidak mengucap sepatah kata pun. Yang ada hanya rasa bersalah kolektif, karena mereka tahu
Semua ini bermula dari satu hal kecil yang dianggap sepele. Siulan. Malam kelima seharusnya dijaga lebih ketat. Tapi pagi harinya, kabar buruk menyebar cepat. Idang demam tinggi. Ngigau. Berteriak-teriak menyebut nama orang yang sudah mati. Dan yang paling bikin warga kampung merinding, Idang berkali-kali menyebut satu kalimat yang sama. Kentungannya jangan kosong. Kalau kosong, mereka keluar semua. Basri datang menjenguk siang itu. Rumah Idang sepi. Tirai jendela ditutup rapat. Udara di dalam pengap. Bau keringat, kemenyan, dan sesuatu yang asam bercampur jadi satu. Ibunya Idang duduk di pojok. Mata sembab. Mas Bas. Suaranya bergetar. Anakku ini kenapa, Mas? Basri tidak langsung menjawab. Di kamar, Idang terbaring. Matanya terbuka, tapi tidak fokus. Mulutnya bergerak pelan, seolah sedang menghitung. 1, 2, 3. Basri mendekat. Dang. Idang menoleh cepat. Senyumnya muncul tiba-tiba. Bukan senyum lega, tapi senyum orang yang tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Bas, katanya lirih. Aku lihat lagi. Basri menelan ludah. Apa? Kentungan. Idang tertawa pelan. Di kuburan itu, bukan cuma kamu yang megang. Ruangan terasa lebih sempit. Idang melanjutkan. Napasnya terengah. Di bawah tanah, ada yang nunggu. Setiap malam, mereka ngitung. Kalau bunyi kentungan berhenti terlalu lama, mereka naik. Basri berdiri, kepalanya berdengung. Ia pamit tanpa banyak bicara. Tapi sebelum keluar kamar, Idang berkata satu hal lagi, pelan, hampir seperti bisikan. Bas, yang kamu lindungi itu bukan cuma mayat. Basri mengumpulkan orang lagi. Tidak ada Idang, tidak ada yang menggantikannya. Hanya 5 orang malam itu. Langit mendung, bulan tertutup awan. Kuburan terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu Petromax berkedip-kedip, seperti hampir padam. Basri memutuskan sesuatu. Mulai malam ini, katanya serius, kentungan jangan ditaruh. Aku pegang terus. Kenapa, Bas? Tanya Eko. Basri menatap makam ibu itu. Tanahnya masih merah, masih basah. Biar bunyinya nggak kosong. Tidak ada yang berani bertanya lagi. Malam berjalan lambat. Yasin dibaca lebih pelan. Tidak ada yang main kartu. Tidak ada yang bercanda. Angin tiba-tiba berhenti. Sekitar pukul 1 dini hari, bau tanah basah berubah. Bukan bau hujan, tapi bau seperti kain kafan lama. Apek, lembab, dan menusuk. Eko menutup hidung. Kamu nyium nggak? Basri mengangguk. Lalu, kentungan bergerak sendiri. Basri merasakan getaran di tangannya. Bukan jatuh, bukan tergelincir, tapi seperti ditarik dari dalam. Tok, bunyi itu keluar tanpa dipukul. Semua membeku. Tok, sekali lagi. Basri menggenggam lebih keras. Tangannya dingin. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bas, bisik salah satu temannya. Itu kamu. Basri menggeleng pelan. Tok, tok, tok. Bunyi itu kini berirama. Pelan, teratur, seperti ketukan pintu dari bawah tanah. Dan saat itulah mereka mendengar suara lain. Nafas, bukan dari sekitar tenda, tapi dari dalam makam. Suara berat, dalam, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Salah satu dari mereka muntah, yang lain menangis tanpa suara. Basri menutup mata. Mulutnya membaca doa secepat mungkin. Tiba-tiba, tanah makam itu bergerak, bukan longsor, bukan ambles, tapi menggembung, seperti dada yang menarik napas. Satu gundukan kecil muncul di atas tanah, lalu satu lagi, seperti jari-jari yang mendorong dari bawah. Ya Allah, Eko terisak. Itu apa? Basri memukul kentungan keras-keras. Tok, tok, tok. Suara kentungan kali ini tidak menggema, tapi disahut dari arah lain kuburan. Tok,
tok, tok. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Seolah seluruh kuburan membalas. Lampu Petromax padam. Gelap total. Dan di kegelapan itu, terdengar suara paling mengerikan malam itu. Siulan. Bukan dari manusia. Endem. Melengking. Datang dari segala arah. Basri berteriak. Jangan dengerin. Tapi telinga mereka sudah berdarah. Salah satu temannya menjerit. Bas, ada yang berdiri di atas makam. Basri menoleh. Dalam siluet gelap, sosok perempuan berdiri di atas makam. Rambutnya menutupi wajah. Tangannya panjang menyentuh tanah. Dan di belakangnya, puluhan bayangan lain ikut bangkit. Kentungan di tangan Basri retak sepenuhnya. Dan dari dalam retakan itu, keluar bau busuk yang sama seperti dari tanah. Tidak ada yang ingat bagaimana malam itu berakhir. Yang mereka tahu, pagi datang terlalu cepat. Warga kampung menemukan tenda kosong, tikar berantakan, kentungan pecah. Tidak ada mayat bangkit, tidak ada tanah terbuka. Tapi ada satu hal yang membuat kepala desa langsung memanggil dukun kampung. Makam ibu itu berpindah. Bukan rusak, bukan digali, tapi bergeser 1 meter ke samping. Seolah tanah sendiri yang memindahkannya. Dan di tempat makam semula, tertancap kentungan bambu lain. Utuh, baru, padahal tidak ada yang membawanya. Basri tidak pernah lagi mau melewati kuburan itu sendirian. Dan setiap malam Jumat Kliwon, warga Boyolali itu masih mendengar satu bunyi yang sama. Siulan pelan, diikuti ketukan bambu. Tok, tok, tok. Basri terbangun di lantai rumahnya sendiri. Bukan di kuburan, bukan di tenda, bukan di antara tanah dan bau kafan. Di rumah, dia tergeletak telentang di ruang tamu, dengan baju yang masih sama seperti semalam. Bajunya lembab, bau tanah, di telapak tangannya masih ada serpihan bambu, sisa kentungan yang pecah. Kepalanya nyut-nyutan. Yang paling aneh, dia tidak ingat bagaimana bisa sampai rumah. Ibunya duduk di sampingnya, memegang segelas air putih dan daun sirih. Wajah perempuan tua itu pucat. Bas, suaranya pelan. Kamu jangan ke kuburan itu lagi. Basri menegakkan badan. Yang lain. Ibunya menunduk. Eko belum pulang. 2 yang lain masih di rumah kepala desa. Pada linglung semua. Basri menutup mata. Potongan-potongan malam itu mulai kembali, tidak utuh, seperti mimpi yang dipaksa diingat siulan. Tanah bernapas, kentungan menjawab sendiri, bayangan berdiri di atas makam. Dan sesuatu yang lebih buruk, yang baru ia sadari sekarang. Kentungan itu bukan cuma alat. Kepala desa memanggil dukun kampung pagi itu. Namanya Mbah Wiryo. Umurnya sudah lewat 70. Rambutnya putih semua. Biasanya ia datang tanpa banyak tanya kalau urusan kematian. Tapi pagi itu, Mbah Wiryo menolak. Dia hanya mengirim pesan lewat orang suruhan. Kuburan itu bukan cuma dijaga, itu dikunci. Dan sekarang kuncinya dibunyikan. Kepala desa pucat. Basri mendengar kabar itu sore hari. Dia langsung tahu, urusan ini tidak selesai. Malam ke-7 semakin dekat. Dan kalau cerita-cerita lama itu benar, malam ke-7 adalah malam penentuan. Sore itu, Basri mendatangi rumah bapak tua, suami almarhumah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk rumah yang baru kehilangan anggota keluarga. Tidak ada tangis, tidak ada doa, tidak ada tamu. Bapak itu duduk sendirian di kursi bambu, menatap halaman kosong. Pak, Basri duduk di depannya. Saya mau tanya jujur. Bapak itu mengangguk pelan. Almarhumah ini, Basri menelan ludah. Dulu pernah terlibat apa? Hening, angin lewat pelan. Lalu bapak itu tertawa kecil. Tawa orang tua yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Kamu tahu kenapa kuburannya harus dijaga 7 malam? Katanya. Basri diam. Bukan karena takut dicuri, lanjutnya. Tapi karena dulu dia pernah dititipi. Basri merasakan dadanya dingin. Tahun-tahun dulu,
bapak itu melanjutkan. Ada orang datang, malam Jumat Kliwon. Mereka bilang, cuma mau menaruh. Sementara, janjinya mau diambil lagi. Dan tidak pernah diambil. Bapak itu menatap tanah yang dikubur bersama istriku, bukan cuma tubuhnya. Basri berdiri, kakinya gemetar. Basri kembali ke kuburan itu malam ke-7, sendirian. Tidak ada karang taruna, tidak ada tenda, tidak ada Yasin. Hanya dia, kentungan baru yang ia buat sendiri, dan satu tekad, menyelesaikan apa yang tidak seharusnya dimulai. Langit cerah, bulan bulat sempurna. Kuburan itu sunyi, terlalu sunyi. Basri berdiri di depan makam yang telah bergeser itu. Ia menancapkan kentungan ke tanah, tepat di bekas tempat lama makam itu berada. Ia mengucap niat, bukan doa panjang, bukan mantra. Hanya satu kalimat sederhana, yang bukan hakmu, pulanglah. Angin berhenti, tanah di bawah kakinya menghangat. Lalu, suara itu datang lagi. Siulan, tapi kali ini lemah. Tidak memanggil, tidak menantang. Seperti tangisan yang tertahan. Basri memukul kentungan sekali. Tok, bunyi itu menggema jauh. Lebih jauh dari sebelumnya. Seolah melintasi lapisan-lapisan tanah. Dari dalam makam, terdengar suara perempuan. Bukan jeritan, bukan tawa, tangisan. Aku cuma mau tenang. Suara itu lirih. Basri menutup mata. Kalau begitu, lepaskan yang bukan milikmu. Tanah bergetar. Bayangan-bayangan muncul. Pocong, kuntilanak, sosok tanpa wajah, tapi tidak mendekat. Mereka mundur, satu persatu, seperti penonton yang dipaksa pulang. Dari tanah, keluar benda kecil terbungkus kain hitam. Basri tahu tanpa harus membuka. Itu yang dulu dititipkan. Ia menggali lubang kecil, terpisah dari makam, lalu menguburkannya kembali, sendirian, tanpa nama, tanpa doa. Kentungan dipukul sekali lagi. Tok, dan untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban. Kuburan itu kembali normal. Makam ibu itu kembali ke tempat semula. Tidak digeser siapapun. Tidak ada bau busuk. Tidak ada suara malam. Tidak ada siulan. Idang sembuh perlahan. Demamnya turun. Ia tidak lagi mengigau. Yang aneh, dia tidak ingat apapun tentang malam keempat. Basri pun begitu. Beberapa bagian malam ke-7 hilang dari ingatannya. Seolah memang tidak perlu diingat. Beberapa bulan kemudian, bapak tua itu meninggal dengan tenang, bukan Jumat Kliwon. Kuburannya tidak dijaga, dan tidak terjadi apa-apa. Kuburan itu sekarang seperti kuburan lain. Anak-anak lewat siang hari, orang-orang ziarah. Tidak ada yang merasa perlu menurunkan suara. Tapi satu hal tetap dijaga. Tidak tertulis, tidak diumumkan. Kalau ada anak kecil bersiul dekat kuburan, orang dewasa langsung menegur. Bukan dengan marah, tapi dengan kalimat sederhana. Nak, di sini bukan tempat manggil siapa-siapa. Basri sekarang sudah berkeluarga. Kentungan yang dia buat malam itu disimpan di atas lemari. Tidak pernah dipukul lagi. Retak sedikit, kosong. Dan setiap malam Jumat Kliwon, Basri selalu tidur lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu beberapa bunyi memang lebih baik tidak dibalas. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki. Serta selamat dunia akhirat.